ke dalam sebuah persekutuan yang namanya gereja. Nanti Tauriel bantu dulu di dalam Efesus 5 ayat 23. Siapa yang menyelamatkan apa? Efesus 5 ayat 23. Ayat 23, maaf. Efesus 5 ayat 23 ya Romo. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dia yang menyelamatkan tubuh. Sekarang nih tubuh ini adalah apa? Bantu ganti jemaat dengan gereja ya, Tauriel. Ambigu sekali kata jemaat di Indonesia itu, oke? Jadi teman-teman menerjemahkan sebagai jemaat itu, kita adalah jemaat. Kalau kita mati, gereja juga mati. Ini sangat berbahaya, oke? Jadi kita ini anggota gereja, bukan gereja. Jadi sandingkan Kristuslah yang menyelamatkan gerejanya. Gereja ini apa? Gereja ini adalah tubuhnya. Efesus 1 ayat 22-23. Efesus 1 ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada. Ganti jemaat dengan gereja karena terjemahan itu jelek sekali jemaat. Oke, baik. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya di Efesus tadi, dialah yang menyelamatkan gerejanya. Yaitu dia yang menyelamatkan tubuhnya. Tubuhnya adalah gerejanya. Jadi pertanyaan begitu. Kalau dalam konteks seperti ini, mau selamat, ya masuk ke dalam gereja yang didirikan oleh dia sendiri yang adalah tubuhnya. Logika Paulus itu seperti itu. Persoalan ada di sini. Ya, hanya iman yang menyelamatkan. Tetapi bukan hanya iman. Ini jadi persoalan. Karena Paulus punya ajaran bukan hanya iman. Luther punya ajaran hanya iman. Kita berarti analoginya ya Katolik. Ya. Berarti analoginya seperti begini ya. Zaman perjanjian lama itu membuat bahtera. Dan di zaman yang baru Kristus mendirikan gereja sebagai bahtera. Tapi ingat, Yesus memilih perahunya Petrus di dalam Lukas 5. Ada beberapa perahu di situ, tapi dia pilih perahunya Petrus. Dan perahu-perahu lain datang membantu perahunya Petrus, bukan memisahkan diri dari perahunya Petrus. Gereja, baktera Nuh adalah tipologi dari gereja. Tetapi waktu itu Allah menyelamatkan dengan berapa perahu, dengan berapa baktera. Tuhan suruh Nuh buat berapa baktera? Katolik Apostolik? Turun. 1. Dan semua yang naik di dalam selamat atau tidak? Termasuk binatang-binatang. Itu kita pakai komparasi ya, terlalu sadis juga sampai katakan binatang-binatang. Tetapi kita yang diberikan ini karunia untuk mengerti dan tidak mau menerima bahwa melalui satu baktera, dan Nuh adalah tipologi, baktera Nuh adalah tipologi dari gereja. Lalu kita mau pakai berapa baktera untuk selamat? Tuhan mau pusing, mau jaga baktera yang mana nih? Kalau ada 60.000. Tauriel, Yesus mau jaga yang mana? Mau kendalikan yang mana nih? Tauriel, kalau ada 60.000 nih. Jangankan Tuhan Yesus, Romo. Saya pun juga bingung mau ikut yang mana. Iya, engkau ada 60.000, nanti engkau sebagai ini pengemudi itu yang mana nih? Mau kendalikan ini?
Saya bingung milihnya juga Romo, karena masing-masing mengklaim bahwa info dapat dari Roh Kudus untuk membangun gereja yang benar. Ya, Romo, Ya, menanggapi masalah bahtera itu ya Romo ya. Ya sedikit saya kilas balik lah ya. Saya habis ngobrol sama teman saya yang Protestan. Intinya tetap kekeh pada intinya dalam seluruh Alkitab itu kan keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus kan, bukan melalui Alkitab lah apa. Ini saya menjawab, ini saya sebagai jawaban teman saya ya Romo ya. Intinya itu dia tetap berpegang teguh pada ayat akulah jalan hidup dan kebenaran. Tiada orang pun satu yang selamat kecuali melewati aku, yaitu Yesus Kristus itu kan Romo. Tanggapannya gimana Romo? Saya bingung menjelaskannya. akulah jalan, kebenaran dan hidup. Katolik tidak pernah bilang melalui orang lain, melalui Yesus. Tapi ingat bahwa Yesus mendirikan gerejanya. Dan dia menambahkan ke dalam gerejanya dengan orang-orang yang diselamatkan. Dia loh di dalam terjemahan asli Kisah 2 ayat 47. Di Indonesia dikatakan Tuhan menambahkan kepada mereka. Mereka ini eklesia, gereja. Jadi Tuhan menambahkan ke dalam gereja dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Kalau kita membandingkan ke Kisah 2 ayat 47. Nanti saya tunjukkan terjemahan aslinya. Yang dari Ibrani dan Yunani. Dan juga pakai terjemahan Protestan punya. Menerjemahkan sebagai apa? Silakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jumlah mereka kata menambahkan kepada mereka. Mereka ini menambahkan ke dalam gerejanya. Di dalam terjemahan asli. Saya baca di sini dulu supaya teman-teman bisa mengerti. Ini parah nih mata nih. Alabando a Dios en medio del general favor del pueblo. Cada día el Señor iba incorporado a la iglesia a los que habían ser salvado. Ini yang Katolik punya terjemahan asli. Sekarang kita pakai yang Protestan punya. Tidak santai-santai. Hanya persoalan ketika mereka baca tidak membaca bongkar semua aslinya bagaimana. Terjemahkan kadang kurang ajar, menghilangkan kadang. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia con los que iban a ser salvados. A la iglesia. Sekarang kita pakai terjemahan interlineal. In situs Protestan ya teman-teman. Ada yang bisa cari di bahasa Inggris? Halo? Ada? Coba bantu bahasa Inggris dulu supaya... Halo? Romo Inggris. Yang di apa? Yang di internet apa semua. Jadi ini pakai Rena sebentar ya. Pakai Rena Valeria ya. Ini mantan imam yang menerjemahkan kitab suci. Yang ini ada yang kita lihat pakai yang tahun berapa punya. Interlineal. Edisi apa yang dia pakai nih sebentar. Ini edisi Rena Valeria itu Protestan punya tahun 1960. Teman-teman ingat ini. Kejadian Hechos 2 ayat 47. Konsentrasi di kata iglesia. Dan Tuhan el Señor añadía cada día a la iglesia. Yang diterjemahkan mereka ke Indonesia ini adalah gereja. Jadi Tuhan setiap hari Tuhan menambahkan ke dalam gereja
dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Jadi saya bingung ya, maksudnya kadang kita lihat dulu pakai Biblia todo, ini beda juga, ini Protestan punya, kita pakai Sasantes itu. Yang bahasa Inggris sudah dapat. Ya, tolong di bahasa Inggris, dibaca bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Spanyol, bahasa Yunani, a la iglesia, ke dalam gerejanya. Oke? Sekarang kita pakai bahasa Inggris dong, pembuktiannya. Silakan. Ini buku ya. Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Oke, itu yang ya ini. Yang ini KJF punya, yang Protestan punya, yang type di bawah Avatar 27 tuh. Praising God and having favor with all the people, and the Lord add to the church setiap hari dengan orang-orang yang sudah dijanjikan untuk selamat. Lalu kenapa menghilangkan kata church di dalam terjemahan itu? Jadi yang jawab pertanyaan untuk Cynthia. Tuhan menambahkan ke dalam gereja dengan orang-orang yang diselamatkan, yang akan diselamatkan. Bagaimana tanpa gereja? Kalau gereja itu adalah tubuhnya Kristus. Di dalam Efesus yang telah dibaca tadi oleh Om Tauriel, gereja itu adalah apa, Om Tauriel? Yang tadi dalam Efesus 1 ayat 23. Gereja yang adalah tubuhnya. Dan di dalam terjemahan Protestan itu baku tindis. Ada yang pakai kata deir, ada yang pakai kata iglesia, church, seperti itu Avatar 27. Terima kasih. Jadi di antara mereka Romo, baku tindis. kalau terjemahan King James itu apa sih, Romo? Tadi King yang James dibaca itu King James. Ya, King James tadi. King James itu terjemahan Protestan. Yang disuruh oleh raja. Tapi itu Protestan punya terjemahan. KJV. Reina Valeria. Jadi bingung Protestan punya terjemahan yang mana yang serius nih. Iya, saya juga bingung Romo menanggapi intinya. Pokoknya kalau kamu percaya sama Tuhan kan itu kuncinya ada di Yohanes 14:6 titik. Dia bilang gitu. Yohanes 14:6 Saya bingung menanggapi yang ya, bijaksana itu seperti begini. apa. Yohanes 14, ingat Yohanes 14 itu yang dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ingat, akulah jalan. Satu-satunya mediator untuk ke surga. Dia kasih tunjuk jalan. Bagaimana jalan kita ke surga? Ditunjuknya dengan apa? Karena dia adalah kebenaran. Benarnya mana? Yohanes 6 ayat 55. Dagingku adalah benar-benar makanan. Dia sudah jalan. Kalau kau tidak makan dia sungguh-sungguh, supaya dapat hidup, gagal total. Kau hanya ambil dia sebagai jalan. Tapi dia bilang, akulah, dagingku adalah benar-benar kebenaran. Akulah, dagingku adalah benar-benar makanan. Dan kau tidak makan, kau tidak dapat hidup. Jadi 3 hal itu harus dijalani secara sempurna, Cynthia. Ikut Yesus, jalan menuju surga, oke lah. Tapi dia bilang, akulah benar-benar makanan. Dagingku adalah benar-benar makanan. Dan kau tidak makan, kau tidak hidup. Oke, mau pembuktian? Kita buktikan. Yohanes 6 ayat 55. Dia sungguh-sungguh makanan atau tidak? Dia sudah jalan. Kalau makanan kau tidak makan bagaimana? Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan mau dapat hidup ayat 57. 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kalau begitu kau pakai jalan sebagai Yesus sebagai jalan. Oke, siapa bilang tidak? Katolik bilang iya. Tapi kalau kau tidak makan dia benar-benar, kau tidak akan dapat hidup.
Berarti jalan kebenaran dan hidup. Tanya aja ke temanmu. Kamu sudah pakai jalan nih. Yang benar yang mana? Yang hidup yang bagaimana supaya kamu dapat? Makan dia. Supaya hidup selamanya. Ayat 51. Tauriel. Mas 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang Mau akan hidup selamanya? kuberikan untuk hidup di dunia. Cynthia, mau hidup selamanya? Makan sungguh-sungguh benar-benar itu. Jangan hanya pakai dia sebagai jalan. Kesian dong. Yesus. Itu kata kunci di kebenaran ya Romo ya tadi ya, garis bawah di kata tiga hal itu kebenaran ya. penting. 3 hal itu. Kan Yesus bilang, Oke, akulah Romo. jalan, kebenaran Hidup. dan hidup. Jadi mereka hanya pakai sebagai jalan. Kebenaran di mana? Hidup di mana? Mereka tidak pakai. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Ayat 50. 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Mau tidak mati? Makan dia tuh. Jangan hanya pakai dia sebagai jalan. Yang 53 juga Romo. Nah, baca 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kamu tidak mempunyai, mau dapat hidup, makan dia. Hati-hati karena dengan kata jalan itu ya, akulah jalan, karena kekristenan itu awal juga dipandang sebagai jalan baru. Ini penting sekali ya teman-teman. Coba kita sandingkan ke waktu persekusi oleh oleh Paulus, gereja itu adalah jalan baru. Tolong bantu dulu di di Kisah 9 sekitar ayat 1 atau ayat 2. Kisah para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Kembali lagi. Ayat itu penting. Garis bawahi kata jalan. Kisah para Rasul 9 ayat Yang 2. tadi ayat yang barusan dibaca. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Cukup. Kekristenan pada saat itu dikatakan jalan baru. Karena apa? Karena ingat kata Yesus di Yohanes, akulah jalan. Karena itu ikut dia sebagai jalan. Makanya definisi gereja awal itu dikatakan juga sebagai jalan baru, yaitu Kristus pada saat itu. Cynthia, karena saudari yang Protestan tidak mengerti apa itu jalan, oke? Gereja itu dikatakan jalan. Makanya tadi dikatakan kalau ada perempuan dan laki-laki yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi kalau kita bongkar di sini, itu dikatakan jalan baru, jalan Tuhan yang diterjemahkan ke Indonesia. Cynthia, engkau bisa mengerti? Kita pakai pembuktian biblis, toh jangan pakai yang Mengerti Romo. Oke. Mengerti Romo. Jadi yang dimaksudkan itu kebenaran itu kan harus menerima tubuh dan darah Kristus kan Romo. Sedangkan di Protestan tidak ada transubstansi. Benar kan Romo? Ya benar sekali. Jadi bagaimana? Algono pencerahan. Jadi kan di sini bisa saya tarik kesimpulan bahwa Teman-teman. pendeta itu tidak punya kuasa untuk merubah roti itu menjadi benar-benar makanan dan minuman itu kan Romo. Oke, Tauriel, ketika dikatakan jalan itu J-nya besar atau kecil? Romo.
J-nya besar karena itu referensinya kepada Kristus. Gereja dianggap waktu itu adalah jalan baru, jalan Tuhan. Makanya J-nya besar. Ini teman-teman, J-nya besar. Kalau kita pakai pembuktian interlineal, Tauriel, engkau tidak beri perhatian kepada J besar toh? Tidak, waktu engkau baca, engkau tidak memahami J, kenapa J besar di situ toh? Memahami tidak Romo, tapi perhatiin kalau J-nya Ya, besar. makanya kita tidak beri perhatian. Ternyata itu kunci. Bisa mengerti, teman-teman? Ternyata itu kunci. Gereja dikatakan jalan baru atau jalan Tuhan. Jadi yang saya tidak mengerti, Tauriel, engkau yang Protestan, engkau bisa mengerti dulu kata itu. Begitu banyak jalan baru dalam pengertian, saya tidak mau ke yang lain dalam pengertian ini. Kalau tidak, coba ayat 9-nya dia ulang kembali, tidak lupa ya. Sebentar saya ke sana teman-teman. Para 9 ayat 9 Romo. Ya, yang tadi 99 dia omong tentang apa? 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bukan 29. Saya jelaskan tentang eklesiologi, tapi temanya di mana saya lupa. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Lanjut. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat Persoalan itu di situ, Tauriel, terjemahan Indonesia masih pakai jemaat semua. Ternyata di bahasa lain semua gereja. Jadi pada saat itu gereja di Yudea, di apa semua berada dalam damai. Artinya kalau kita mau askap kepada ini kepada Yunani Koine, di situ gereja Katolik itu ada di ayat itu 931. Tapi yang penting sini ayat 32-nya. Ini namanya Petrus mengunjungi semua, tetapi diterjemahkan ke Indonesia kemana-mana. Ini jadi lucu juga. Karena di situ dia sebagai primus inter pares yang dipilih dari antara para rasul itu sebagai pemimpin, kepala para rasul, tugasnya yaitu ini ayat 32, teman-teman. Mengunjungi jalan-jalan baru, gereja yang dinamakan gereja sebagai jalan baru itu, dia mengunjungi semua, bukan kemana-mana. Diterjemahkan ke Indonesia sebagai kemana-mana, itu jadi rasa gimana ya terjemahan Indonesia. Kisah Para Rasul 9 ayat 32. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Nah, kunjungan ke semua sebenarnya diterjemahkan. Coba teman-teman buka di versi Inggris atau apa, pasti akan menemukan mengunjungi ke semua. Tetapi diterjemahkan ke Indonesia sebagai kemana-mana. Ini yang bingung. Jadi tugasnya sebagai yang visita apostolika, kunjungan apostolik, dia sebagai paus pada saat itu tugasnya sejak dari awal sudah kunjung kemana-mana. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan. Jadi begitu. Jadi kalau referensinya camino, jalan, maka yang tadi kita temukan di di Kisah 9 sangat jelas bahwa J itu besar karena referensinya kepada Tuhan Yesus. Ini yang harus dimengerti ya teman-teman. Kalau tidak memang jadi lucu juga dalam pengertian ini. Banyak sekali. Tadi saya bilang bukan 9. Sekarang kita pembuktian 19. Kisah 19. Tadi saya bilang 9 ya. Kita omong lagi bahwa gereja sebagai jalan baru, jalan Tuhan. Gereja dikenal sebagai jalan baru karena referensinya kepada Kristus. Jadi kalau jalan ini ya ikut tubuhnya kan, gereja adalah tubuhnya. Kalau dia adalah kepalanya, jangan terpisahkan dari kepala. Tubuh itu jangan dipisahkan dari kepala. Di Kisah 19 ayat 89, dia mengulangi kembali gereja sebagai jalan baru. Pengikut Kristus dikatakan pengikut jalan baru atau jalan Tuhan. Gereja dikenal sebagai jalan baru atau jalan Tuhan.
pada saat itu? Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Selama 18 ayat 18 19. ayat 8. Ayat 8 9, maaf. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena Mengumpat itu jalan Paulus, Tuhan. Artinya gereja sudah dikatakan sebagai jalan Tuhan. Ayat 23-nya diulangi kembali. Terjadi ya, kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Oke, jadi terjadi percecokan tentang yang ada di itu. Huru-hara tentang jalan Tuhan ini nih loh. Ini semacam sekte baru nih, dikatakan seperti itu ya. Dari Yahudi nih. Itu dikatakan gereja dikatakan sebagai jalan Tuhan. Bab 22 ayat 4, ayat 4. 22 ayat 4. Oh iya, 22 ayat 4 tentang jalan baru. 22 ayat 4. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Oke, garis bawahi. Aku telah melakukan persekusi kepada jalan Tuhan, kepada gereja. Pengikut-pengikut gereja ini, baca ulang ayat. Itu penting sekali supaya kaitkan dengan gereja. Baca kembali. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut gereja sampai mereka mati. Jangan dulu gereja. Ini kata itu harus dikatakan. Baik. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Pengikut-pengikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan ini apa? Yang dianiaya oleh Paulus itu apa? Gereja. Jadi yang pengikut-pengikut jalan baru, pengikut-pengikut gereja dianiaya oleh Paulus. Kita kembali ke Kisah 8 ayat 1 selanjutnya. Jemaat itu diganti dengan gereja, oke? Jadi yang dianiaya oleh Paulus adalah pengikut-pengikut jalan baru. Yang sinonimnya dengan apa? Kita akan lihat ke Kisah 8 ayat 1 selanjutnya. Jalan baru itu sama dengan apa? Yang dianiaya oleh Paulus. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap gereja di Yerusalem. Oke. Mereka semua yang dianiaya oleh Paulus itu adalah gereja. Gereja itu adalah jalannya Tuhan atau jalan baru. Pada saat itu dikenal sebagai itu. Makanya kau bilang, akulah jalan. Yesus bilang, akulah jalan. Di dalam gereja perdana, situasi gereja perdana, jalan baru atau jalan Tuhan itu adalah gereja. Maka sekarang logika kita harus sudah tangkap. Gereja adalah tubuhnya siapa? Kristus. Karena apa? Karena tadi bab 8 ayat 1 selanjutnya, orang Yahudi dan terutama Paulus ini menganiaya gereja. Tetapi menganiaya jalan baru ini, jalan Tuhan ini yang adalah gereja. Yang sakitnya siapa? Bab 9 ayat 3 selanjutnya. Yang sakitnya siapa? Yang dianiaya adalah gereja, yang sakitnya siapa? Tauriel. Bab 9 ayat 3 selanjutnya. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Cukup. Yang dianiaya oleh Paulus di dalam bab 8 adalah gereja. Yang dianiaya oleh Paulus dalam yang pengakuan Paulus di dalam Kisah 22 ayat 4 adalah jalan baru.
Makanya jalan Tuhan, jalan baru waktu itu dikenal sebagai Ya. gereja. Yang dianiaya adalah gereja, yang sakit adalah siapa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya ayah aku? Siapakah engkau? Kata Yesus, akulah yang engkau aniaya. Ternyata yang dianiaya adalah Kristus. Gak. Ternyata yang dianiaya di bab 8 adalah Tubuh gereja. gereja. Logika. Begini, kembali logika bab 9. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Paulus, siapakah engkau? Kata Yesus, aku yang engkau aniaya. Ternyata di bab 8 yang dianiaya Kristus atau gereja. Gereja. Yang rasa sakit ayat 9, bab 9-nya adalah siapa yang rasa sakit? Kristus. Karena apa kalau begitu? Makanya kembali ke Efesus 1 ayat 23. Gereja yang adalah tubuhnya. Benar toh? Kalau tubuhnya disakiti, kepalanya rasa sakit. Karena gereja adalah kepenuhan dari dia. Efesus 1 ayat 23. Yesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Gereja, Tauriel. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau engkau dicubit Tauriel, kepalamu akan berpikir seperti apa? Menyatakan sakit, Romo. Sakit. Karena itu yang dianiaya oleh Paulus adalah pengikut-pengikut jalan Tuhan, pengikut-pengikut gereja. Yang sakit adalah Kristus. Mengapa engkau menganiaya aku? Karena itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 8, 5, 6, 7, 8, coba 8. Paulus bilang begini, saya tidak layak. Bahkan saya tidak layak karena saya menganiaya siapa? 1 Korintus 15 ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Kenapa Bahkan kenapa dia merasa diri hina? Lanjut. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya gereja Allah. Yang dianiaya adalah gereja Allah. Yang sakitnya adalah Kristus. Jangan bilang Kristus tidak punya gereja. Di sini Paulus bilang yang menganiaya gereja Allah. Berarti Allah punya gereja. Allah punya keluarga yang namanya gereja. Yang adalah tiang penyangga dan dasar kebenaran. Itu keluarga Allah. Gerejanya Tuhan. Jangan bilang Tuhan tidak punya gereja. 1 Timotius 3 ayat 15. Ketika Paulus mengatakan, jika aku terlambat datang nanti, engkau harus tahu bagaimana harus berlaku sebagai keluarga Allah, yaitu gereja dari Allah yang hidup. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Tauriel, kalau Paulus bilang gereja dari Allah yang hidup, artinya gereja Allah yang hidup itu punya gereja? Jelas punya, Romo. Sangat jelas. Makanya jangan hanya bilang dia sebagai jalan, kalau gereja adalah jalannya dia. Makanya makanya kita bongkar semua ayat tentang El Camino, jalan itu adalah gereja, panggilan untuk gereja. Karena Yesus adalah jalan. Maka tubuhnya juga bagian dari kepala, bagian dari jalan itu. Romo, Bisa ganti tema kah? Sebentar dulu, pelan-pelan. Dan selesaikan satu, setelah itu baru satu. Oke? Tadi. Oke, Cynthia, engkau mengerti? Berarti katakan kepada temanmu, jangan hanya bilang jalan, tetapi juga bilang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu harus disebut tiga hal itu dalam satu. Bukan pisahkan. Romo, kalau saya boleh berkesimpulan begini.
mereka mengaku sebagai pengikut Kristus tapi tidak mau menerima Ekaristi, itu sama halnya dengan nonsen ya, Romo. Ya, belum mengenal Allah. Menurut Yohanes belum mengenal Allah. Karena tidak mau melakukan perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 mengatakan, tanda bahwa orang mengenal Allah adalah melakukan semua perintahnya. Dia bilang, makanlah, inilah tubuhku. Dia perintah. Barang siapa makan roti ini dan minum darah ini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan hidup selamanya. Dia memerintahkan kita untuk makan dia. Makanya orang yang tidak mau melakukan perintahnya, tanda bahwa dia belum mengenal Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3. 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan ayat Barang 5. siapa- Dan Ya, ayat ayat 5. Kesempurnaan kasih itu adalah melakukan firman-Nya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 2 alasan. Yang pertama, belum mengenal Allah. Yang kedua, yang firman tadi Pak katakan. Barang siapa yang melakukan firman-Nya, kasihnya sempurna. Kasih tidak sempurna, belum sempurna di dalam orang itu. Ketika tidak melakukan perintah-perintah. Katolik Apostolik. Oke, Cynthia. Sudah ya kira-kira seperti itu? Cynthia? Romo. Tapi Romo, kalau boleh saya bertanya singkat ya Romo ya. Kalau misalnya ditanya apa itu tafsiran dari siapa, apa yang harus saya jawab Romo? Itu Alkitabiah kan Romo? Bukan soal tafsiran. Itu memang sudah ada dalam kitab suci. Jadi dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau bilang jalan tapi kebenaran dan hidup di mana? Yang kita omong tadi 3 hal itu dalam satu kesatuan, Cynthia. Tidak bisa. Oke, Romo, saya paham. 3 hal yang berbeda, tidak bisa dipisahkan. Oke, Romo. Engkau Nangkep ikut saya. jalannya tetapi benar-benar makan aku kamu tidak mau. Supaya dapat hidup karena makan saya kamu tidak mau. Bagaimana? Kamu bilang itu simbol. Bisa mengerti? Jadi tadi teman-teman Ya, yang pro sudah itu memisahkan Yesus sebagai jalan saja, tapi kebenaran dan hidup dihilangkan. Kan itu tidak baik juga. Iya, dia menganggap itu semua sebagai satu kesatuan. Ya. Makanya saya tanya, emang kalau hari ini juga saya mau dibaptis sebagai Protestan, saya harus ikut gereja yang mana? Dijawab, ya saya akan ajak kamu puter se-Surabaya di gereja yang kamu srek, ya di situ berarti panggilanmu. tidak bisa. Sudah Romo, capek Romo. Bukan soal kamu putar Capek, dulu. Romo. Jadi enak banget ya waktu itu waktu persekusi, pembantaian persekusi untuk orang-orang Kristen Jalan Baru itu. Nanti adakah yang mengatakan, Paulus bilang tunggu dulu. Saya bawa kau ke Roma, ke Korintus, ke Efesus, ke Antioquia, nanti kau pilih. Tidak mungkin kan? Izin Romo. Ya, tahu Memang ya. kalau di Protestan, pengalaman saya memang pasti jawabannya ketika ditanya mana gereja yang benar, mereka pasti akan jawabnya di mana gereja imanmu bertumbuh. Tapi setelah saya belajar kekatolikan, Betul itu. bahwa itu berarti nggak ada kebenaran absolut. Jadi nggak ada yang benar-benar. Itu benar hanya ada di gereja Katolik Romo. Persoalan kalau di mana imanmu bertumbuh, setan juga beriman. Yakobus 2 ayat 19. Dan gemetar di hadapan Allah. Dia lebih gemetar lagi daripada yang lain kalau begitu. Lalu imannya setan ini bertumbuh loh, gemetar di hadapan Allah. Tapi perbuatan itu yang membuat dia jauh, memisahkan orang dari kebenaran. Dia percaya dan gemetar di hadapan Allah. Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Berarti kalau yang menekankan iman, hanya iman. Apa bedanya kita dengan setan? Tidak ada beda. Dan gemetar di hadapan Allah. Apa bedanya kita dengan setan kalau itu?
makanya mereka takut dengan kebenaran. Takut Katolik tapi bebal dan menolak. Jangan. Cynthia. Kata itu hilangkan. Oke. Mereka masih berjuang untuk mencari. Oke. Dan Enggak, tadi kebenaran saya itu memerdekakan. sampai ada di titik di mana kalau dia bilang kalau ini kamu teruskan mending kita ndak usah berteman ya. Sudah Romo, saya berhenti Romo, udah. Seperti yang Romo bilang kan, udah cukup udah. Yang penting kita sudah memberitakan kebenaran. Yang penting sudah diberitakan kebenaran. Dia mau pilih atau tidak. Tetapi ingat Cynthia, pesan dari Yakobus. Masih di Yakobus, Tauriel? Tauriel, engkau masih di Yakobus? Bab 5 ayat 19-20. Pesan moral untuk semua orang Katolik. Karena Yakobus itu adalah kitab jerami bagi Luther dan Protestantisme, maka pesan ini untuk semua orang Katolik. Bab 5 ayat 19-20. Karena Yakobus. Protestantisme tidak berhak menggunakan Yakobus karena pendirinya bilang ini kitab jerami. Maka kitab ini untuk orang Katolik. Surat Yakobus 5 19-20. Silakan. Surat Yakobus 5 ayat 19. Saudara-saudaraku, jika ada ya di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Luther mau hapus juga. Luther juga mau hapus Yakobus karena alasan ini. Kita membawa orang kembali ke jalan yang berat, kita menyelamatkan jiwanya, kita menutupi berbagai dosa. Makanya kitab Yakobus pukulan terberat untuk sola gratia dan sola fide. Protestan jangan pakai wahyu, karena bagi kalian, pendiri kalian Luther bilang juga kitab jerami wahyu itu. Jangan pakai. Banyak pendeta yang pakai wahyu untuk menakuti orang untuk akhir zaman. Lalu bertentangan sekali dengan pendiri kalian. Luther bilang wahyu Akhir itu zaman salah dan satu jerami, ya pengangkatan, sudah, jangan Romo. pakai dong. Jangan pakai itu. Konsekuensi apa yang dikatakan oleh pendiri kalian. Macam tadi malam ada satu ibu yang mimosa tuh. Dia katakan 1 Yohanes dengan Injil Yohanes harus satunya harus dihapuskan. 1 Yohanes menghilangkan Injil Yohanes. Bingung ini nih protestannya macam mana nih bilang ada kontradiksi dalam 1 Yohanes dengan Injil Yohanes sendiri. Pio. Varian baru. Varian baru, Romo. Ya? Varian baru. Oh, varian baru lagi. Bilang antara surat-surat bertentangan Injil dengan surat-surat. Bingung. Oke, Pio. Salam. Salam dulu untuk Om Pangkerasio. Saya tahu engkau mau jawab, tapi kita sapa dulu. Ini Tanimbar atau apa nih? Romo izin, mohon maaf Romo, saya harus off dulu karena harus tidurin anak. Oke, Tauriel. Ada anak. Oke, saya mengerti. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya semua. Terima kasih Romo.